Sesungguhnya Nabi ini sangat sayang dengan seluruh umat yang beliau sebagai Nabi dan Rasulnya. Hanya saja kadang kita ini sebagai umatnya itu kadang tidak mau taat. Maka satu ketika Nabi pernah mengatakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali orang-orang yang membangkang, kecuali orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah dan instruksi Nabi. Jadi kullu ummati, kata Nabi, setiap umatku pasti yadkhulul jannah, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang membangkang, orang-orang yang tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya lagi, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang membangkang itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mau taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan dia yang tidak mau mengikuti aku maka dialah orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang durhaka, kata Nabi. Jadi sebenarnya umat Nabi Muhammad itu dijamin pasti akan masuk surga, asalkan catatannya mau mengikuti dan melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik seluruh jagat alam raya ini. Bukan hanya manusia, ya, dari kalangan jin, malaikat dan semuanya Nabi adalah yang paling terbaik. Kalau manusia itu kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia maksiat, itu wajar, Pak. Karena manusia itu diberikan akal juga diberikan nafsu. Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang mau ke masjid, kadang-kadang kalau lagi malas juga susah. Karena memang manusia itu punya nafsu dia. Ya, kalau lagi baik ya melebihi malaikat, tapi kalau lagi durhaka bisa melebihi syaitan itu. Karena mempunyai dua hal tadi itu, punya akal dan juga nafsu. Kalau malaikat itu nggak punya nafsu tapi punya akal, maka malaikat nggak ada yang maksiat kepada Allah. Ketika diperintah apapun langsung dikerjakan, itu malaikat. Ada lagi hewan itu kebalikan daripada malaikat, ya, nggak punya akal tapi punya nafsu itu. Jadi inilah punya akal, punya nafsu. Punya akal, manusia punya dua-duanya, punya akal, punya nafsu. Maka tadi itu kadang-kadang yang lagi baik ya baik, tapi kalau lagi jahat bisa membunuh orang. Itulah manusia seperti itu. Kemudian siapa lagi setelah Nabi Muhammad manusia yang terbaik ini? Wa yali sallallahu alaihi wasallam fil fadli Ibrahim, summa Musa, summa Isa, summa Nuh. Ya, tadi saya sampaikan sebagai Rasulul Azmi. Setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Summa Nuh, kemudian Nabi Nuh. Itu yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi tadi itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini sekarang masih ada. Nanti ketika menjelang kiamat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau seorang nabi, tapi nanti ketika diturunkan di dunia ini akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu sholat akan sholat dia, ikut sholat maghrib, ikut sholat asar, ya, itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Maka dikatakan juga kalau seandainya nabi-nabi itu ya diturunkan oleh Allah secara bersamaan, semuanya pasti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa itu sekarang masih ada, nanti akan diturunkan oleh Allah untuk memerangi Dajjal, dan yang membunuh Dajjal nanti Nabi Isa ini. Itu yang membunuh Dajjal Nabi Isa. Maka Dajjal ini nanti dia akan takut ketika dia melihat Nabi Isa ini. Itu nanti yang ditakuti oleh Dajjal, satu-satunya orang. Dan Dajjal itu hebatnya, Dajjal itu diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat hujan, bisa membuat panas, bisa membuat apapun yang diinginkan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sebagai ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia pada saat itu nanti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa yang hendaknya kita baca di setiap akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.